Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Nih, pada tahun 2024 ini tentunya ada berita terbaru bagi Bapak Ibu mengenai pengelolaan kinerja yang ada di platform Merdeka Mengajar. Tentunya ini merupakan aturan terbaru bagi Bapak Ibu Guru untuk merancang kinerjanya tidak lagi di e-kinerja, tapi di platform Merdeka Mengajar. Nah, Bapak Ibu, aturan ini tentunya ada regulasinya ya Bapak Ibu. Ini kemarin baru disosialisasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di mana panduan kinerja ini berdasarkan dari regulasi yang telah dikeluarkan oleh Kementerian sendiri, yaitu yang pertama Permen-Pan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara dan Permen-Pan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Nah, di sini kenapa guru bisa mengakses pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar? Tentunya dikarenakan ingin memudahkan Bapak Ibu guru untuk merancang, merencanakan, melaksanakan maupun menilai. Sehingga Bapak Ibu guru tidak disibukkan dengan administrasi karena ini dimudahkan ya Bapak Ibu. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara Bapak Ibu merencanakan e-kinerja di platform Merdeka Mengajarnya. Nah, sekarang tentunya Bapak Ibu perlu buka di platform Merdeka Mengajar melalui akun Belajar ID. Nah, di situ Bapak Ibu akan melihat ada menu terbaru yaitu pengelolaan kinerja. Nah, di pengelolaan kinerja ini Bapak Ibu akan mengalami 3 tahapan dalam mengelolanya. Yang pertama, perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian. Nah, ini pelaksanaan kinerja ini ada 2 kali dalam setahun Bapak Ibu. Jadi perencanaan ini di awal tahun yaitu Januari. Jadi tanggal 1 Januari Bapak Ibu sudah bisa merancang atau merencanakan apa yang menjadi rencana kerja Bapak Ibu. Sedangkan yang kedua itu di bulan Juli. Nah, kita lihat slide-nya Bapak Ibu ya. Nah, di perencanaan ini ya Bapak Ibu, guru perlu memilih satu indikator. Jadi ini berdasarkan rapor pendidikan. Jadi rapor pendidikan ini terintegrasi pada pengelolaan kinerja Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu akan melihat butir-butir mana yang merah atau yang kuning. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu pilih satu untuk dijadikan rencana Bapak Ibu untuk meningkatkan kinerja. Setelah itu di tahap pelaksanaan, nantinya kepala sekolah akan melakukan observasi kelas dan melakukan penilaian berdasarkan rubrik. Nah, observasi kelas nih Bapak Ibu, ini rentangnya Februari, Maret. Nah, di April nantinya Bapak Ibu akan melakukan upaya tidak lanjut sampai Mei. Nah, di bulan Juni nantinya adalah penilaian dan refleksi tindak lanjutnya. Dan juga kalau di semester penilaian kedua, semester 2 nih, itu Bapak Ibu kan merencanakan bulan Juli nih. Nah, di bulan Juli ini tentunya pelaksanaannya tuh dimulai dengan diskusi di bulan Agustus, terus September itu observasi kinerja oleh kepala sekolah, terus Oktober itu upaya tidak lanjut, terus terakhir Desembernya tentu refleksi disertai penilaian. Nah, pada tahap penilaian, kepala sekolah dapat melihat rangkuman pencapaian guru untuk predikat kinerja yang terintegrasi dengan e-kinerja PKN. Jadi Bapak Ibu tidak perlu nanti mengulang kembali, udah dibuat di PMM, lalu buat lagi di e-kinerja, tidak perlu karena langsung terintegrasi, cukup sekali di PMM aja.
Nah, sasaran pengguna pengenalan kinerja ini tentunya kita guru dan juga kepala sekolah. Nah, kalau guru kan dimulai dari 1 Januari, nah kalau kepala sekolah ini juga mengisi SKP itu dimulai pada tanggal 15 Januari 2024. Nah, bagaimana dengan P3K atau non-ASN? Dianjurkan, boleh mengerjakan. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita coba ini contohnya bagaimana cara melakukan perencanaan kinerja. Nah, kita coba ya. Jadi untuk pertama tentu, jadi sini saya bacakan slide aja Bapak Ibu karena memang saya ingin mencobakan tapi akun saya itu admin, jadi kepala sekolah. Nah, sekarang kita telah aja mengenai slide ini. Nah, bagaimana guru mencanangkan kinerjanya? Dimulai dari Bapak Ibu buka nih atau login di platform mereka mengajar mengenai akun belajar ID. Nah, nantinya Bapak Ibu ambil pengelolaan kinerja. Nah, di situ akan muncul nanti seperti ini. Nah, Bapak Ibu silahkan klik mulai. Nah, nantinya Bapak Ibu yang pertama akan disuruh mencek data apakah sudah sesuai. Nah, bisa Bapak Ibu sesuai. Kalau tidak sesuai, di situ juga ada tombol edit, Bapak Ibu bisa mengeditnya. Nah, kalau sudah selesai diedit tentu selesai. Nah, sekarang kalau sudah pas, kita klik iya lanjut. Nah, di tahap perencanaan ini, sesuai yang telah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu dapat merencanakan kinerja Bapak Ibu dengan fokus satu indikator. Nah, indikator ini asalnya dari rapor pendidikan di sekolah Bapak Ibu. Nah, yang mana yang dipilih? Tentu yang dipilih adalah yang berwarna kuning, yang artinya apa? Yang berwarna kuning atau yang berwarna merah ya. Artinya apa? Di antara rapor pendidikan Bapak Ibu ada yang tidak baik atau ada yang kuning, ini artinya Bapak Ibu perlu melakukan rencana untuk memperbaiki. Nah, di perencanaan kinerja Bapak Ibu ini ada 5 poin. 5 poin yang bisa Bapak Ibu lakukan. Yang pertama dimulai praktik pembelajaran, terus pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku kerja, nantinya terakhir rangkuman. Nah, Bapak Ibu bisa mulai dari poin pertama yaitu praktik pembelajaran. Nah, praktik pembelajaran ini ada beberapa indikator yang bisa Bapak Ibu pilih. Contoh, dari indikator itu Ibu pilih nih misalnya keteraturan suasana kelas. Nah, di situ juga ada dimensi manajemen kelas. Nah, ini 8 indikator ya Bapak Ibu ya. Silakan dipilih praktek pembelajarannya yang seperti apa oleh Bapak. Apa mau membuat keteraturan suasana kelas kah? Atau membuat praktek penerapan disiplin positif kah? Dan bisa Bapak Ibu pilih dari indikator-indikator lainnya. Dan ingat ya Bapak Ibu, prioritaskan indikator yang Bapak Ibu pilih itu berdasarkan sesuai rapor pendidikan yang saya sampaikan tadi. Yang perlu ditingkatkan. Jadi kalau ada yang warna hijau yang nggak usah, lebih diprioritaskan yang kurang. Nah, di sini contohnya. Kalau di rapor pendidikan itu di manajemen kelasnya kurang, ada dukungan psikologis cukup, metode pembelajaran baik, Bapak Ibu bisa memilih contohnya manajemen kelas yang kurang. Nah, jika Bapak Ibu sudah memilih, Bapak Ibu bisa klik saya mengerti. Nah, di sini ada banyak indikator. Nah, jika Bapak Ibu sudah memiliki keteraturan suasana kelas yang perlu Bapak Ibu rancang. Nah, di sini ada beberapa indikator lainnya yang bisa direkomendasikan untuk Bapak Ibu. Jika sudah pas mengenai
pengaturan suasana kelas nih contohnya nih Bapak Ibu pilih, silakan pilih ke pengembangan kompetensi. Berarti ke tahap selanjutnya. Nah, pada pengembangan kompetensi ini Bapak Ibu akan memilih rencana hasil kerja. Nah, misalnya nih ada berapa butir nih rencana hasil kerja yang akan Bapak Ibu pilih, silakan dipilih. Misalnya di sini dari salah satunya itu meningkatnya kinerja satuan pendidikan atau karir melalui pelatihan mandiri sesuai dengan model kompetensi guru atau kepala sekolah atau pengawas sekolah. Jadi di RHK ini kan ada titik 3 nih, ada berapa pilihan rancangan kerja yang bisa Bapak Ibu pilih RHK-nya. Nah, jika sudah Bapak Ibu pilih itu, nah sekarang di sini kalau Bapak Ibu nilainya baik, itu minimal Bapak Ibu harus memiliki 32 poin. Jadi tiap RHK itu ada poinnya Bapak Ibu ya. Nah, jika kurang tentu atasan Bapak Ibu akan membuat kurang tidak sesuai ekspektasi itu artinya. Nah, tapi jadi kalau ingin Bapak Ibu itu sesuai ekspektasi minimal Bapak Ibu harus mencukupi nilai 32 poin. Contohnya ini, kan Bapak Ibu pilih nih RHK ini, meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelatihan mandiri nih. Itu ada tulisannya 8 poin. Nah, Bapak pilih satu. Nah, jika Bapak Ibu ada pelatihan mandirinya ada 2, klik targetnya 2 kegiatan. Otomatis langsung ada rumusnya jadi 16 poin. Nah, berarti baru 16 poin Bapak Ibu. Tentu ini kurang. Bapak Ibu bisa klik tambah. Nah, pilih RHK-nya lagi gitu. Nah, pilih RHK lagi. Contoh yang kedua misalnya Bapak Ibu memilih nih, guru melaksanakan pengembangan kompetensi melalui kegiatan observasi kelas. Sini ada 16 poin. Wah, ini kalau observasi kelas ini besar poinnya Bapak Ibu. Bisa berbentuk laporan satu kegiatan. Nah, langsung itu muncul 16 poin. Langsung tambah poin Bapak Ibu 32 poin. Nah, kalau seperti ini RHK-nya sudah mencapai minimal ya Bapak Ibu. Berarti sudah sesuai ekspektasi oleh pimpinan Bapak Ibu. Nah, apa bukti dukungnya? Berbentuk laporan. Nah, kalau Bapak Ibu merasa bahwa sudah cukup, nah Bapak Ibu bisa klik ke tugas tambahan. Nah, di tugas tambahan ini Bapak Ibu bisa memilih RHK. Contohnya guru melaksanakan tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan. Nah, di sini bukti dukungnya tentu surat keputusan. Kayak SK Bapak Ibu sebagai wakil atau apa yang Bapak Ibu pilih. Terus target kuantitasnya 1 kegiatan, target waktu per semester. Nah, setelah itu jika sudah pas tugas tambahan Bapak Ibu bisa lanjut lagi ke perilaku kerja. Nah, di perilaku kerja ini ada indikator perilaku yang harus Bapak Ibu wujudkan. Nah, tentu perilaku ini berorientasi pada sebuah pelayanan Bapak Ibu. Nah, contohnya nih, guru memahami kebutuhan murid dan berusaha memenuhinya. Nah, silakan Bapak Ibu pilih nih indikator perwujudan perilaku yang akan Bapak Ibu capai ya. Selanjutnya kalau sudah kalau di sini ada 7 aspek yang dapat diobservasi oleh kepala sekolah ya perilaku ini. Nah, kalau sudah Bapak Ibu pilih kerangkuman nih. Nah, kerangkuman. Nah, pada laman rangkuman ini Bapak Ibu bisa melihat seluruh hasil pengisian perencanaan kinerja Bapak Ibu dari awal tadi. Nah, Bapak Ibu bisa mencek. Nah, jika Bapak Ibu merasa ingin mengeditnya kembali, Bapak Ibu bisa mengklik ubah. Tapi kalau Bapak Ibu sudah merasa, wah udah pas ini RHK rencana saya, Bapak Ibu bisa mengklik lanjut ajukan. Nah, setelah itu nantinya kalau sudah klik ajukan, Bapak Ibu tinggal menunggu persetujuan dari atasan. Sebenarnya Bapak Ibu cara di PMM ini hampir sama dengan cara Bapak Ibu
memasukkan, rencana kerja Bapak Ibu di kinerja. Ya, hampir sama sekali Bapak Ibu, hampir. Cuman, di sini PMM ini Bapak Ibu lebih dimudahkan karena, indikator-indikatornya hanya tinggal Bapak Ibu pilih. Betapa mudahnya PMM, betapa mudahnya pemerintah, membantu kita untuk, merancang sebuah rencana kerja dan mendapatkan penilaian dari kepala sekolah dan Bapak Ibu tidak akan dirugikan. Nah, Bapak Ibu perlu mencek secara berkala PMM Bapak Ibu. Nah, di situ nanti kalau Bapak, kepala pimpinannya atau Ibu kepala pimpinannya itu menyetujui RHK yang Bapak Ibu, ajukan, nanti akan muncul di sini perencanaan kinerja Anda sudah disetujui atasan. Nah, Bapak Ibu bisa mencek kembali perencanaan kinerjanya. Nah, jika ada tulisan ada penyesuaian dari atasan, ini artinya atasan mengubah RHK Bapak Ibu ya. Jadi mohon diperhatikan. Nah, kalau setelah itu lanjut disepakati ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ke perilaku kinerja. Nah, ada lagi penyesuaian. Kalau tidak ada penyesuaian berarti udah clear dari atasan Bapak Ibu. Tapi jika ada penyesuaian dari atasan, ya klik sepakati. Ya, klik sepakati. Nah, itu sedikit cara merencanakan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Jadi Bapak Ibu mudah caranya, dimulai dari Bapak Ibu memilih satu indikator dari beberapa butir hasil rapor pendidikan sekolah Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu memilih poin itu minimal tuh 32 poin harus Bapak Ibu kumpulkan, lalu ke perilaku kinerja, lalu ke tugas tambahan, nah nantinya diajukan. Mudahkan Bapak Ibu, itu sedikit penjelasan mengenai perencanaan kinerja. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel kami, channel edukasi, yaitu channel Kita Sang Guru. Dan nantinya kita bertemu lagi dalam bagaimana sih cara melaksanakan kinerjanya. Baiklah, demikianlah tutorialnya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.